terkait keadaan rumah Pak Teddy sendiri sih saya kurang tahu ya, karena memang sampai saat ini kami belum pernah melihat langsung keadaan rumah Pak Teddy. Yang pastinya Pak Teddy sekarang tinggal di daerah Banjaran yang memang lokasinya jauh dari kota. Nah, setahu saya Pak Teddy membeli aset tersebut, memang Pak Teddy hanya mampu untuk membeli aset tersebut. Memang kondisi Pak Teddy saat ini memang agak sulit ya, karena selain pandemi, Pak Teddy tidak bisa berusaha atau berupaya mencari pekerjaan di Indonesia, karena selama ini Pak Teddy biasa bekerja di luar negeri ya. Jadi kalau untuk pekerjaan di dalam negeri, beliau memang belum berpengalaman. Nah, pertama kondisi pandemi, kedua memang Pak Teddy saat ini ingin fokus untuk mengurus Dede Bintang. Kenapa? Karena memang Pak Teddy tidak dapat atau misalkan menitipkan anaknya, dia ingin fokus untuk membesarkan anaknya. Nah, dia tidak pernah berniat untuk menjauh dari masyarakat, tidak pernah, karena kemampuan Pak Teddy hanya membeli aset di daerah Bojong Soang, itu titik, di daerah Banjaran, maksud saya daerah Banjaran ya. Ini karena dia kemampuannya untuk membeli aset hanya dari sana gitu kan, daerah Banjaran. Memang itu kondisinya saya lihat-lihat sih di media juga, memang itu jauh ya, agak terpencil daerahnya. Nah, tapi saya sama sekali belum pernah melihat ke sana. Nah ini pertanyaannya memang agak lucu juga ya. Pasti orang mengira kenapa Pak Teddy katanya saat ini menguasai aset almarhum, tapi kondisinya sekarang memprihatinkan ya. Saya perlu tekankan di sini bahwa Pak Teddy sampai detik atau saat ini pun tidak pernah menguasai satu atau apapun aset dari peninggalan almarhum. Bahkan aset pribadinya pun, yaitu kos-kosan Bojong Soang, saat ini malah dikuasai oleh pihak sana. Pak Teddy tidak menikmati aset tersebut. Pak Teddy tidak pernah mendapatkan uang kos-kosan dari aset tersebut. Padahal kos-kosan tersebut adalah mutlak milik Pak Teddy ya, berdasarkan PPJB, kwitansi jual beli, BPHTB dengan pihak penjual. Itu ada buktinya kok semua. Tapi sayangnya aset tersebut kok sekarang dikuasai oleh pihak sana ya. Nah, terkait pemberian kebutuhan dari Rizky dan Putri, saya kurang tahu ya sampai saat ini apakah beliau masih memberikan kebutuhan pamper susu buat adiknya. Saya kurang tahu. Namun infonya yang saya dengar itu terakhir memang di bulan Desember pada saat kami pertemuan mediasi. Nah, untuk saat ini atau kemarin-kemarin sih saya nggak ada informasi lagi ya. Iya sih ya, namanya hidup kan semua orang punya cobaan, saling curhat sih sebenarnya. Kemarin kan Bang Baim ceritain habis kena ada masalah ini itu. Ya namanya apapun hidup nggak mungkin lurus-lurus aja, kan kita namanya manusia, kita semua pasti punya salah. Stres itu akan terus muncul dalam setiap aspek hidup manusia dan sepanjang hidup manusia. Karena nggak bisa kita hindari faktor stresornya itu, ancamannya kah, netizen ngomong apa kan nggak bisa dikontrol ya. Lalu tuntutan dari banyak orang itu kan nggak bisa dikendalikan. Jadi akan selalu muncul stres. Hanya saja itu kembali kepada kita. Kita mau masuk stres yang mana? Yang konstruktif atau yang destruktif. Itu banyak dipengaruhi oleh pengalaman hidup. Kemudian referensi apa yang kita punya, kematangan usia dan juga kematangan dari kepribadian kita. Sangat bahaya karena stres itu sebenarnya adalah hal yang alamiah yang dimiliki oleh manusia. Kita perlu stres loh supaya kita bisa membuat tindakan preventif, waspada dan sebagainya. Itu disebut dengan eustress. Namun kalau stres ini tidak kita sadari dan kita tidak bisa identifikasi sumbernya,
kita bisa beralih dari stres yang produktif menjadi stres yang destruktif, merusak. Nah, kalau stres ini diabaikan, apalagi sifatnya merusak, dia akan beralih pada situasi burnout istilahnya. Burnout ini lebih parah daripada stres. Jadi kalau stres itu lebih mengarah pada ketegangan, ada kecemasan. Nah, kalau sudah burnout, arahnya depresi. Kalau seseorang sudah mengalami depresi karena burnoutnya, lalu dia membawa karakteristik juga beberapa gangguan mental, dan secara karakter, usia, dan juga pengalaman hidup nggak jago nih ya menyelesaikan stresnya, ya ujung-ujungnya akan bisa disertai dengan bunuh diri. Tadi karena stres ini adalah reaksi tubuh pada sebuah ancaman yang sifatnya bisa berbentuk tekanan, tuntutan, kemudian ancaman, dan juga konflik. Nah, kalau itu dianggap orang datang pada dirinya, dia kan harus pasang kuda-kuda gini ya. Nah, ini yang akhirnya secara otomatis dimunculkan oleh tubuh. Nah, kita tidak tahu sebenarnya apa yang waktu saat itu membuat AHA ini mengalami ketegangan gitu. Nah, kalau dari 4 stresor tadi, misalnya dia tidak bisa mengidentifikasi sumbernya, maka dia tidak merasakan apa yang menyebabkan dia selalu tegang secara fisik dan mental. Depresi itu bisa disertai dengan kecenderungan untuk mengakhiri hidup karena ingin menanggalkan beban tadi yang menurutnya nggak hilang-hilang. Nah, itu kira-kira sistematikanya. Public figure itu kan adalah figur yang dilihat oleh publik. Jadi secara tidak langsung apapun yang dia lakukan itu menjadi contoh. Makanya public figure ini sering disebut sebagai role model dalam masyarakat. Kata-katanya, cara dia bertindak, cara dia meresponi masalah. Nah, ketika ada tuntutan dari publik dia harus A, B, C, dan D misalnya, sebenarnya itu bukan bagian dari dirinya. Nah, ini yang jadi sulit karena akan membuat gap. Saya nggak mau gitu, tapi publik minta saya harus begitu. Kan publik maunya melihatnya semua secara ideal ya, secara indah. Sementara dia tidak mengalami sesuatu yang seindah yang diharapkan oleh publik. Yang ini jadi persoalan. Baju sih udah sih ya, udah nyiapin beberapa baju gitu. Walaupun makanya dia beli baju netral gitu, bukan stroller pun dia udah siapin juga. Gini ya, kita udah kenal pasangan masing-masing, udah tahu cara men-treat pasangan masing-masing. Jadi ketika salah satu ngambek, kita tahu harus bersikap seperti apa. Ketika salah satunya lagi moodnya kurang bagus, kita tahu harus menyikapinya seperti apa gitu aja sih intinya. Begitu juga dengan Dede pun juga paham memperlakukan saya seperti apa. Harus apapun yang dia pengen pasti harus saya wujudkan. Itu wujud bakti seorang suami kepada istri ya. Dan memang saya berprinsip untuk pengen selalu nyenengin istri saya gitu. Apapun yang dia mau, pokoknya ada 2 wanita yang akan selalu saya wujudkan segala keinginannya. Ibu saya sama istri saya. Caranya Bang? Ya untuk lebih kesyukuran sih. Di rumah keluarga paling. Rumah keluarga, masa di rumah mas yang mas mau ngapain? Mau open house. Seperti pepatah ya, manusia itu ketika diberikan 2 gunung emas pun tidak akan pernah puas. Dan ya saya jadikan sesuatu itu bukan sebagai sesuatu yang tidak bersyukur, tapi lebih ke motivasi diri ya. Ketika saya sudah mendapatkan sesuatu yang saya pengen dari dulu, yaitu
Ferrari, ya pasti saya akan selalu pengen dapat lebih lagi untuk jadi acuan motivasi saya gitu. Supaya saya lebih semangat, lebih giat lagi bekerja. Ya kenapa Lambo? Karena Lambo kan udah ada kelasnya sendiri kan gitu. Dan barometer kesuksesan kayaknya. Nggak pernah ngelarang, asal tahu alokasi dana itu sudah sesuai belum gitu. Jangan serta-merta saya mengambil sesuatu tapi kita nggak mikirin uang yang kita siapkan atau save money kita berapa gitu. Dan dia juga kan selalu bilang ke saya, kalau kakak memang pengen sesuatu kan kakak capek kerja, jadi nggak ada salahnya dong kakak menikmati hasil kerja keras kakak gitu, asal jangan lupa sama kewajiban aja. Untuk hal seperti itu dukung. Alhamdulillah saya punya istri begitu ya. Ya pasti tanpa sebenarnya harus dia menyarankan, saya juga harus sadar diri bahwa kewajiban saya makin banyak, otomatis tanggung jawab saya makin banyak. Apalagi sekarang sudah punya karyawan yang lumayan ya, sudah belasan ya, hampir puluhan karyawannya sekarang. Otomatis saya harus tahu gitu apa kewajiban saya, apa yang mesti saya keluarkan tiap bulannya berapa gitu. Jadi bukan hanya untuk memenuhi gaya hidup, tapi saya juga harus mikirin kebutuhan hidup saya. Sering juga ketemu, maksudnya bukan sering, tapi maksudnya kan sebelum ketangkep itu juga pasti kan papas-papasan ada. Jadi sebenarnya it's not something new juga ya. Dan gitu ya. Ya. Kan kalau kembali tuh harus ada 2 orang yang manggil. Kalau cuma satu aja itu namanya putar balik ya. Satu jalan namanya. Ya apa aja lah, mau didukung as a friend, sebagai teman. Kan bagaimanapun juga pernah menjadi bagian hidup, jadi aku rasa udah dewasa semuanya. Dulu mungkin masih emosi, masih apa, jadi kayak musuhan atau gimana gitu. Sekarang kan udah sama-sama dewasa, udah sama-sama bisa lebih wise, harusnya bisa lebih berteman dengan baik. Mudah-mudahan dari sisi Ariel juga bisa gitu. Bereaksi tapi nggak ada aksi kan susah ya gitu. Tapi ya apapun itu, mau dia apa ya, beraksi as a friend, as a family member, maksudnya apapun itu ya pasti kan kita tergantung pendekatannya seperti apa. Kalau datangnya sebagai teman ya kita reaksinya juga pasti akan sesuai dengan apa yang diberikan. Ya, so far ya masih baik-baik, begini-begini. Holding close, holding tight, let the moon slowly take over on night. The sky has never been clearer than now. The little lights float around, a million fireflies that never touch the ground. I see your pretty eyes light up as they fly away, heading towards town. I've seen 1,000 suns, too many pretty sights have crossed my way. You'll always be beautiful, a little bit. So far aku belum pernah balikan sama mantan ya, so far. Nah ini kan so far selama aku berhubungan dengan mantan-mantan aku, biasanya udah putus ya, masing-masing udah punya pasangan ya, seperti kalian tahu lah gitu. Ada beberapa yang menikah, ada yang gitu. Jadi aku selalu dipertemukan dengan orang yang baru lagi gitu. Nah kalau misalkan ditanya sekarang, jawabannya aku nggak tahu karena belum pernah terjadi. Dan kembali lagi, kalau ada aksi ya kita lihat reaksinya. Saya kan harus tahu dulu, mencerna. Tapi kalau nggak pernah ada aksi kan gimana kita mau tahu gitu. Jadi I cannot assume, nggak bisa berstatement dengan sesuatu yang belum terjadi kan. Itu aja sih. Holding close, holding tight, let the moon slowly take over on night. The sky has never been clearer than now. The little lights float around, a million fireflies that never touch the ground. I see your. Kalau tidur, biasanya aku tidur duluan. Vincent tuh nungguin aku tidur dulu. Terus kalau bangun aku duluan.
tapi aku nungguin Vincent bangun juga gitu. Kalau Vincent tuh tidurnya suka nempel. Harus kayak nempel gitu. Nempel Kalau nggak gitu. kaki kayak gitu. Nempel gitu. Kayak sahabat seumur hidup lah. Ya, lebih ke soulmate. Karena kan ya married tapi kan belum tentu love. Yang paling penting teman sejati, maksudnya sampai maut memisahkan, soulmate sampai tua. She's a mother figure, benar-benar sayang keluarga juga. Mungkin dia itu udah lama belum dapat role model untuk menjadi istri yang baik, ibarat katakan. Jadi buat aku pun dari diriku sendiri juga nggak kasih pressure ke dia. Maksudnya whatever you think you have to do buat aku, ya lakuin. Lucu, apa adanya, Nah itu benar. terus baik. Vincent itu sosok yang pertama tegas, bertanggung jawab, sayang keluarga, family man, menyenangkan. Jadi mudah-mudahan bisa bersama selalu sampai akhir, jadi teman hidup. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.